gejala awal penyakit jantung koroner yang perlu diwaspadai ini apa saja, dokter? Ya, jadi tadi setelah kita mengetahui riwayat faktor risiko kita, kemudian genetik kita bagaimana, nah sekarang apa dok yang harus kita waspadai? Yang pertama kalau ada nyeri dada. Ya, jadi kalau begitu kita merasa nyeri dada yang seperti apa dok? Jadi nyeri dada, yang namanya dada, itu organ di dalamnya itu tidak hanya jantung. Jadi kalau ada nyeri dada, itu tidak selalu mengarah ke jantung. Tapi memang pikiran utama kita selalu jantung dulu. Kenapa dok? Karena jantung yang paling utama. Ya, kenapa? Kalau jantung ada apa-apa, kemudian jantungnya berhenti berdetak, nah berbahaya. Jadi yang kita pikirkan kalau ada nyeri nyeri dada, pertama kali pikirannya langsung, oh sakit jantung, ya, nggak apa-apa. Tapi nanti perlu ada pemeriksaan selanjutnya, apakah betul sakit jantung atau bukan. Nah, nyeri dadanya untuk sakit jantung ini biasanya dia terkait dengan aktivitas. Jadi kalau habis aktivitas, misalnya habis jalan jauh, atau misalnya habis mandi, atau misalnya habis olahraga, jalan kaki, atau jogging, kayak gitu, tiba-tiba dadanya terasa berat, terasa nyeri, tidak nyaman di dada, itu biasanya jantung. Ya, jadi rasanya itu berat, seperti kalau eh, kita tiduran telentang, kemudian ada anak kecil yang duduk di atas dada. Nah, rasanya kayak gitu. Jadi berat rasanya ya, bukan kayak celokit-celokit dok, atau rasanya kayak ditusuk-tusuk, bukan. Ya, tapi berat rasanya. Nah, itu ciri khas untuk penyakit jantung koroner. Rasa dadanya tuh berat. Terus nanti begitu kita istirahat, tadi kan dimulai saat di aktivitas, kemudian rasa nyerinya muncul. Kemudian setelah itu istirahat, biasanya hilang nyerinya. Nah, nanti begitu aktivitas lagi, muncul lagi deh nyerinya. Istirahat, hilang lagi. Itu biasanya karena penyakit jantung koroner. Ya. Kemudian, nyeri dadanya ini biasanya tidak bisa ditunjuk dengan satu jari. Jadi, kalau saya tanya pasiennya, yang sakit sebelah mana, Pak? Yang sakit sebelah mana, Bu? Sebelah sini, Dok. Ya, semuanya gitu. Nah, kadang terasa sampai leher, kadang terasa sampai ke lengan kiri, atau terasa sampai ke punggung, gitu, menjalar nyeri dadanya. Tapi kalau misalnya saya tanya, yang sakit mana, Bu? Sebelah sini, Dok. Cuma satu titik, bisa ditunjuk dengan satu jari, itu biasanya bukan dari jantung. Ya, kemungkinan dari otot. Nah, yang tadi saya bilang, di dada itu tidak cuma ada jantung, tapi ada paru-paru juga. Kemudian ada tulang, ada otot, ada kulit. Nah, itu semua kalau ada kelainan di situ bisa menyebabkan nyeri dada. Ya, ada infeksi paru bisa nyeri dada. Ada herpes di kulit itu bisa nyeri dadanya. Jadi kadang dok ini nyeri dadanya, saya pikir sakit jantung. Pas mau diperiksa dibuka ya Pak bajunya ternyata ada herpesnya. Berarti bukan bukan karena jantung tapi karena nyeri dadanya karena herpes misalnya gitu. Jadi nyeri dada itu tidak selalu jantung, tapi memang pikiran pertama kita harus jantung. Kenapa? Karena jantung begitu ada masalah, jantungnya berhenti berdetak, fatal gitu. Baik, dokter. Nah, dokter, adakah cara untuk mendeteksi dini jantung koroner ini, dokter? Oke, untuk mendeteksi dini itu sebenarnya yang tadi ya kita harus cek rutin berkala itu pemeriksaan kesehatan. Nah, dari pemeriksaan kesehatan itu jelas nanti akan dianamnesa sama dokternya, ditanya-tanya riwayat sakitnya sekarang apa, kemudian riwayat keluarganya bagaimana, itu sudah bisa menjurus atau mengarahkan kita untuk mendeteksi apakah ini pasiennya punya penyakit jantung atau tidak. Kemudian dari pemeriksaan fisik, nanti kita lihat pemeriksaan fisik ini termasuk pemeriksaan dengan rekaman jantung atau yang biasa kita sebut EKG. EKG atau elektrokardiografi ya. Itu melihat irama jantung. Mungkin kalau Bapak-bapak, Ibu-ibu atau teman-teman di sini pernah direkam jantung itu yang keluarnya seperti gambar sandi rumput. Nah, itu namanya rekaman jantung. Dari situ memang bisa terlihat apakah ada sumbatan pembuluh darah jantung atau tidak. Kemudian foto ronsen, ronsen torak, ya ronsen dada, foto ronsen dada itu nanti untuk melihat apakah jantungnya bengkak atau jantungnya tidak bengkak. Selain itu juga untuk melihat apakah ada penyebab nyeri dada lain, misalnya paru-parunya. Oh, ini kok paru-parunya sepertinya ada infeksi misalnya, ada apa TBC atau ada pneumonia seperti itu. Kemudian dari ronsen dada juga bisa kita lihat, loh ini kok ada
tulangnya yang patah misalnya, tulang iganya ada yang patah, ternyata kemarin habis jatuh, kemudian nyeri dada, datang ke dokter jantung, begitu di ronsen, yang terlihat adalah tulang patah. Nah, itu bisa kita mendiagnosis untuk penyakit jantung koroner bisa dari ronsen dada. Jadi apakah betul ini nyeri dadanya dari jantung atau bukan. Kemudian setelah itu ada pemeriksaan namanya treadmill test ya. Jadi pasiennya disuruh lari di atas alat treadmill sambil direkam jantungnya. Jadi terkadang untuk penyakit jantung koroner itu saat direkam kondisi pasiennya istirahat atau pasien normal seperti keadaan sekarang, misalnya keadaan sekarang, kemudian rekaman jantungnya itu tidak menunjukkan adanya sumbatan. Tapi begitu pasiennya disuruh lari di treadmill, nah itu baru kelihatan ada perubahan dari rekaman jantung. Nah itu bisa mendiagnosis dari rekaman jantung saat berlari. Makanya tadi saya bilang gejalanya itu biasanya muncul terkait sama aktivitas. Nah, makanya pasiennya disuruh lari, disuruh aktivitas, sehingga jantungnya itu dia berdetak lebih cepat. Begitu detakannya lebih cepat, maka akan terlihat perubahan dari rekaman jantung. Kemudian yang terakhir bisa dari pemeriksaan ekokardiografi atau biasa kita sebut USG jantung. Nah, nanti dari pemeriksaan eko atau USG jantung itu juga bisa terlihat apakah pasien ini kira-kira ada penyakit jantung koroner atau tidak. Jadi banyak, untuk screening tesnya banyak. Yang jelas harus rutin cek kesehatan secara berkala. Gitu. Baik, dokter. Jadi ini harus dilakukan berkala ya, dok, karena mungkin dari cek yang tahun ini dan tahun sebelumnya ini berbeda hasilnya. Betul, Mbak. Jadi yang tadi saya bilang, seiring bertambahnya usia, itu juga risiko untuk menjadi sumbatan pembuluh darah jantung besar. Ya, kemudian tadi misalnya tahun ini kita periksa ternyata kolesterolnya normal. Nah, tapi karena kolesterolnya normal, kadang ya udah kita makan sate kambing, makan santan-santan, makan jeroan. Nah, tahun depan begitu dicek ulang, loh ternyata naik kolesterolnya. Berarti kan ada peningkatan risiko untuk terjadi penyakit jantung koroner. Baik, dokter. Nah, dokter, jika sudah didiagnosa mengalami penyakit jantung koroner, pengobatan seperti apa yang bisa dilakukan, dokter? Ya, jadi nanti kalau memang betul ada hmm, diagnosa untuk penyakit jantung koroner, biasanya pengobatan pertama yang diberikan oleh dokter itu memang obat-obatan, terutama adalah obat pengencer darah. Ya, kenapa dok? Ya namanya ada sumbatan, berarti kan lubangnya pembuluh darah itu tertutup, entah dia sebagian atau tertutup kecil kayak gitu. Nah, berarti kan jalan darah untuk lewat situ semakin kecil. Jadi darahnya harus encer. Ya, kalau enggak ya makin berat sumbatannya akan makin besar. Jadi kita berikan obat pengencer darah. Kemudian kita berikan obat kolesterol. Obat kolesterol itu bukan hanya untuk menurunkan kolesterolnya, tapi dia menjaga supaya plak atau sumbatannya itu tidak pecah. Ya, jadi makanya saya selalu bilang, Bapak, Ibu punya penyakit namanya penyakit jantung koroner harus minum obat kolesterol rutin setiap hari. Loh dok, tapi kolesterol saya sudah rendah. Ya, jadi efeknya saya bukan mau menurunkan kolesterol Bapak Ibu, tapi untuk mencegah supaya sumbatannya nggak pecah, Pak. Kalau sumbatannya pecah bisa jadi serangan jantung gitu, lebih fatal akibatnya. Makanya minum obat kolesterol harus rutin. Kemudian selain itu, kalau memang ternyata sumbatan jantungnya ini nanti diperiksa lebih dari 70% sumbatannya, itu ya berarti harus dipasang ring. Ya, nah ini yang perlu mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu atau teman-teman di sini ketahui yang namanya pemasangan ring itu bukan operasi. Ya, jadi jangan takut. Jadi, dok saya nggak mau dioperasi, dok nggak mau pasang ring loh. Pasang ring itu bukan operasi ya. Jadi pasang ring itu tindakan yang istilahnya seperti kita pasang infus ya. Pasang infus kan biasanya di tangan. Nah, ini lewat pembuluh darah di tangan. Biasanya untuk pasang ring itu bisa lewat tangan, bisa lewat pembuluh darah dari paha. Nah, itu nanti dimasukkan seperti ya kalau saya bilangnya seperti selang infus ya, seperti selang infus ada kawatnya panjang. Nah, selang infus dan kawat itu yang nanti dimasukkan terus dari pembuluh darah yang di paha atau di tangan sampai ke jantung. Nah, nanti dari kawat yang dimasukkan situ akan dimasukkan zat pewarna
untuk melihat mewarnai pembuluh darah jantung. Kalau nanti pembuluh darah jantungnya ada sumbatan, nanti pewarnanya itu akan putus di tengah. Jadi harusnya mewarnai sampai ujung. Nah, ini dia putus di tengah, berarti di situ ada sumbatan. Atau pembuluh darahnya itu misalnya tersumbatnya cuma setengah. Nah, nanti akan terlihat di warnanya yang kita masukkan itu dia tidak full. Jadi harusnya gedenya segini, tapi begitu ada sumbatan nanti dia ada yang mengecil di daerah yang ada sumbatannya. Nah, itu berarti harus dipasang ring di situ kalau lebih dari 70% sumbatannya. Tapi kalau sumbatannya kurang dari 70%, biasanya kita hanya berikan obat-obatan saja, Mbak. Gitu. Jadi, sumbatan itu tidak bisa hilang hanya dengan minum obat. Ya, obat-obatan yang kita berikan itu biasanya hanya mengurangi gejala. Jadi yang kemarin misalnya jalannya 100 meter baru nyeri dadanya, nanti begitu minum obat mungkin jalannya 500 meter baru mulai terasa nyeri. Tapi sumbatannya tidak akan hilang kalau hanya minum obat. Kalau sumbatan lebih dari 70% ya sebaiknya pasang ring gitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.